Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Setia Dayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. NIM saya 3410230015. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis telaah sosiologis dari cerita rakyat Legenda Situ Sangiang. Teman-teman pasti penasaran apa itu telaah sosiologis. Telaah sosiologis adalah aspek sosial yang berfokus pada kehidupan masyarakat. Pada cerita rakyat tersebut, saya menganalisis tentang nilai-nilai moral yang terkandung di dalam legenda Situ Sangiang. Berdasarkan unsur telaah sosiologis di atas, maka diperoleh nilai moral pada cerita Situ Sangiang sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri meliputi sabar, ikhlas, memegang amanah, dan mawas diri. Berikut masing-masing data kutipan dari nilai moral tersebut. A. Nilai moral pada tokoh atau perilaku yang senantiasa sabar. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dari situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang tidak juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Sikap sabar dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Sesaat darah Sunan Parung jadi mendidih. Ucapan kedua jawara yang baru saja datang tersebut sangat menyinggung perasaan ulama itu. Namun sebagai seorang wali yang telah terlatih dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, ia berusaha mengendalikan emosinya. Legenda Situ Sangiang halaman 82. Berdasarkan kutipan dari Legenda Situ Sangiang halaman 82 menunjukkan bahwa nilai moral pada tokoh Sunan Parung memiliki sifat sabar, tercermin dalam cuplikan kutipan ia berusaha mengendalikan emosinya. Sabar yang dimaksud yaitu Sunan Parung dapat mengendalikan emosinya meskipun sampai disinggung oleh kedua jawara. B. Nilai moral pada tokoh atau perilaku yang senantiasa pemaaf. Sikap pemaaf yaitu sikap yang ditujukan oleh pemimpin yang ramah, penuh kasih sayang, dan legowo. Sikap pemaaf dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Ampunilah kesalahan hamba Gusti Sunan. Legenda Situ Sangiang halaman 64. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 64 menunjukkan bahwa nilai moral pada tokoh Sunan Gunung Jati memiliki sikap pemaaf, tercermin dalam kutipan ampunilah kesalahan hamba Gusti Sunan. Pemaaf yang dimaksud yaitu Sunan Gunung Jati memaafkan kesalahan Arya Salingsing. C. Nilai moral pada tokoh atau perilaku yang senantiasa adil. Sikap adil merupakan pemimpin yang adil tanpa membedakan rakyat. Sikap adil juga menggambarkan perilaku pemimpin yang bijaksana. Sikap adil dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Ia terkenal sebagai seorang raja besar yang adil dan bijaksana. Legenda Situ Sangiang halaman 29. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 29 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Prabu Siliwangi memiliki sifat adil, tercermin dalam cuplikan kutipan ia terkenal sebagai seorang raja besar yang adil dan bijaksana. Adil yang dimaksud yaitu Prabu Siliwangi dikenal oleh rakyat dengan sosoknya yang adil sebagai raja atau pemimpin besar di kerajaannya. D. Nilai moral pada tokoh atau perilaku yang senantiasa ikhlas. Ikhlas merupakan sikap seorang tokoh yang senantiasa menerima kondisi apapun dengan lapang dada dan melihat itu sebagai ujian dari Tuhan. Sikap ikhlas dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Pang Lurah, mungkin memang telah tiba waktunya kerajaan Telaga harus runtuh. Kita jangan menyesali sesuatu yang terjadi. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Hyang Widi.
Legenda Situ Sangiang halaman 97. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 97 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Raden Panglurah memiliki sifat ikhlas, tercermin dalam cuplikan kutipan telah tiba waktunya kerajaan Telaga harus runtuh. Kita jangan menyesali sesuatu yang terjadi. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Hyang Widi. Ikhlas yang dimaksud yaitu Raden Panglurah menerima dengan senang hati, karena kerajaan yang sudah berdiri kokoh menjadi runtuh seketika. Nilai moral, tokoh dan perilaku yang senantiasa memegang amanah. Sikap memegang amanah merupakan sikap yang senantiasa dapat dipercaya dalam melakukan sesuatu atau dapat merahasiakan sesuatu apapun dari orang lain. Sikap memegang amanah dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Apakah kalian sudah siap jika aku berikan kedudukan? Sebab menurut kebiasaan, jika seorang telah sanggup berkeluarga, berarti akan mampu memimpin rakyat. Legenda Situ Sangiang halaman 34. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 34 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Angkalarang dan Putri Ambatkasih memiliki sifat memegang amanah, tercermin dalam cuplikan kutipan apakah kalian sudah siap jika kuberikan kedudukan? Memegang amanah yang dimaksud yaitu Angkalarang dan Putri Ambatkasih dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di daerah Sindangkasih. Nilai moral pada tokoh atau perilaku yang senantiasa mawas diri. Sikap mawas diri merupakan sikap yang senantiasa rendah diri dalam melakukan sesuatu dengan baik. Sikap mawas diri dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Terima kasih semua ini berkat perlindungan dan bantuan Allah semata. Jawab Angkalarang merendah. Legenda Situ Sangiang halaman 32. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 32 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Angkalarang memiliki sikap mawas diri, tercermin dalam cuplikan kutipan terima kasih semua ini berkat perlindungan dan bantuan Allah semata. Jawab Angkalarang merendah. Mawas diri yang dimaksud yaitu Angkalarang tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Allah walaupun telah mengalahkan Pajajaran, tetapi Angkalarang tetap rendah hati dan percaya bahwa kesaktian dan kemenangan dalam pertarungan berkat perlindungan dan bantuan Allah semata. 2. Nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup alam. Nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup alam meliputi berbakti kepada orang tua, memuji orang lain, kekeluargaan, interaksi dengan tingkah laku, persaudaraan, tolong-menolong, penyantun, bermusyawarah, berwasiat dalam kebenaran. Berikut masing-masing data kutipan dari nilai moral tersebut. Nilai moral pada tokoh atau sikap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat dilihat dari perilaku seorang anak yang memiliki adab dan sopan santun. Sikap berbakti kepada orang tua atau disebut birrul walidain menjadi sikap yang penting sebagai seorang anak yang menghormati orang tuanya. Sikap berbakti kepada orang tua dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Mendengar perkataan ayahnya, Ambatkasih lalu mencium tangan kanan Prabu Siliwangi. Legenda Situ Sangiang halaman 10. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 10 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Ambatkasih memiliki sikap berbakti orang tua, tercermin dalam cuplikan kutipan mendengar perkataan ayahnya, Ambatkasih lalu mencium tangan kanan Prabu Siliwangi. Sikap berbakti kepada orang tua yang dimaksud yaitu Putri Ambatkasih berbakti kepada ayahnya bernama Prabu Siliwangi dengan mendengarkan perkataan ayahnya dan mencium tangan ayahnya sebelum pergi. Itulah yang menunjukkan tindakan birrul walidain. Nilai moral pada tokoh atau perilaku memuji orang lain. Memuji orang lain merupakan perilaku menyanjung dengan ujaran yang baik dan terpuji. Sikap tersebut diucapkan ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu dengan hasil yang memuaskan dan sukses. Dalam hal memuji tidak hanya untuk menyanjung tetapi juga memberikan selamat dan apresiasi. Sikap memuji orang lain dalam cerita rakyat Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut.
Betul, tombak milik Kakang itu ampuh luar biasa. Sekali lempar, beratus-ratus musuh akan mati tertusuk. Legenda Situ Sangiang halaman 44. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 44 menunjukkan bahwa nilai moral tokoh Raden Panglurah memiliki sikap memuji orang lain, tercermin dalam cuplikan kutipan tombak milik Kakang itu ampuh luar biasa. Sikap memuji orang lain yang dimaksud yaitu Raden Panglurah sebagai adik dari Arya Salingsingan yang memuji pusaka kakaknya yang sakti. C. Nilai moral pada tokoh atau perilaku kekeluargaan. Kekeluargaan yaitu tidak ingin bermusuhan dengan saudara sendiri demi kedudukan. Sikap tersebut ditunjukkan dengan menghargai sesama keluarga, baik itu saudara sedarah maupun tidak sedarah. Sikap kekeluargaan dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Jika itu telah menjadi keputusan Eyang, hamba tidak akan menolak. Namun, Eyang harus berpikir dan merundingkan dahulu keputusan ini bersama para pejabat karena hamba tidak ingin pengangkatan hamba nanti menimbulkan rasa iri dan tidak senang dari yang lain. Apalah artinya kedudukan jika harus bermusuhan dengan saudara sendiri? Legenda Situ Sangiang halaman 40. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 40 menunjukkan bahwa nilai moral kekeluargaan tercermin dalam cuplikan kutipan karena hamba tidak ingin pengangkatan hamba nanti menimbulkan rasa iri dan tidak senang dari yang lain. Apalah artinya kedudukan jika harus bermusuhan dengan saudara sendiri? Sikap kekeluargaan yang dimaksud yaitu Raden Panglurah sebagai cucu Siliwangi yang memiliki sikap kekeluargaan dengan merundingkan kembali keputusan Siliwangi dalam memilih pemimpin. D. Nilai moral pada tokoh atau perilaku interaksi dengan tingkah laku interaksi. Tingkah laku berwujud alam merupakan sikap dalam memelihara, merawat, menjaga, dan berperan aktif terhadap lingkungan. Sikap tersebut ditunjukkan dengan menggerakkan diri pada kesadaran akan lingkungan terhadap resiko alam. Misalnya, tidak membuang sampah di tempat sembarangan, tidak membuang air, limbah ke sungai, dan membantu pemerintah dalam menggerakkan kerja bakti bersih-bersih maupun menanam penghijauan. Selain itu, sikap tersebut juga merujuk pada sikap menghargai sara orang lain tanpa pandang bulu. Sikap interaksi dengan tingkah laku dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Ratu Ambedkasi termasuk pemeluk agama Hindu-Buddha yang taat. Kepada rakyatnya selalu ditanamkan rasa cinta kepada ajaran Hyang Widi, hormat kepada orang tua, serta memelihara lingkungan sebaik mungkin. Legenda Situ Sangiang halaman 36. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 36 menunjukkan bahwa nilai moral interaksi dengan tingkah laku tercermin dalam cuplikan kutipan memelihara lingkungan sebaik mungkin. Sikap interaksi dengan tingkah laku yang dimaksud yaitu Putri Ambedkasi mengajak rakyatnya untuk menjaga persatuan tanpa pandang bulu. E. Nilai moral pada tokoh atau perilaku persaudaraan. Sikap persaudaraan merupakan ikatan dalam sebuah hubungan, baik keluarga, kerabat, teman sedarah, maupun tidak sedarah atau baru kenal. Persaudaraan ini merujuk pada kehidupan sosial yang luas. Sikap kekeluargaan dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Kasihan nasib Ratu Pajajaran itu, aku harus menolongnya, sebab selama ini terjalin hubungan dagang dengannya, ujar Angkalarang sambil menghadap Ratu Inten Kedaton. Legenda Situ Sangiang halaman 17. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 17 menunjukkan bahwa nilai moral persaudaraan tercermin dalam cuplikan kutipan aku harus menolongnya, sebab selama ini terjalin hubungan dagang dengannya. Sikap persaudaraan yang dimaksud yaitu saling ada atau membantu saudara meski tidak sedarah tetapi memiliki hubungan kerjasama, seperti Angkalarang yang menolong Ratu Inten Kedaton karena menganggap ratu tersebut saudara dari hubungan kerjasama dagang. F. Nilai moral pada tokoh atau perilaku tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap membantu sesama agar meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu cara untuk menolong. Sikap tolong-menolong dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut.
Kasihan nasib Ratu Pajajaran itu, aku harus menolongnya sebab selama ini terjalin hubungan dagang dengannya, ujar Angkalarang sambil menghadap Ratu Inten Kedaton. Legenda Situ Sangiang halaman 17. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 17 menunjukkan bahwa nilai moral tolong-menolong tercermin dalam cuplikan kutipan "Aku harus menolongnya". Sikap tolong-menolong yang dimaksud yaitu ada untuk menolong atau membantu orang, seperti Angkalarang yang menolong Ratu Inten Kedaton saat dalam bahaya. G. Nilai moral pada tokoh atau perilaku penyantun. Sikap pesantun merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam menghormati orang lain, baik itu untuk orang yang lebih tua, lebih berkuasa, dan orang lain. Sikap penyantun dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Sepanjang jalan menuju penginapan, warga memberi hormat dan dibalas dengan anggukan kepala, disertai senyum ramah dari ibu dan anak itu. Legenda Situ Sangiang halaman 15. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 15 menunjukkan bahwa nilai moral penyantun tercermin dalam cuplikan kutipan memberi hormat dan dibalas dengan anggukan kepala, disertai senyum ramah dari ibu dan anak itu. Sikap penyantun yang dimaksud yaitu Ratu Inten Kedaton dan Putri Ambedkasi yang menghormati warganya dengan membalas anggukan kepala serta senyum ramahnya dalam menyambut kedatangan mereka berdua. Begitupun sebaliknya oleh warganya menyambut mereka dengan hormat. H. Nilai moral pada tokoh atau perilaku bermusyawarah. Bermusyawarah merupakan sikap yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam berdiskusi dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang didiskusikan. Selain itu, sikap ini pun melakukan aktivitas mengatur struktur anggota organisasi, dalam hal ini memilih atau voting. Sikap bermusyawarah dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Apakah kerajaan Telaga ini harus dilenyapkan dari muka bumi? Tanya Raden Panglurah. Legenda Situ Sangiang halaman 114-115. Berdasarkan kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 114-115 menunjukkan bahwa nilai moral bermusyawarah tercermin dalam cuplikan kutipan "Apakah kerajaan Telaga ini harus dilenyapkan dari muka bumi?" Tanya Raden Panglurah. Sikap bermusyawarah yang dimaksud yaitu sikap yang dimiliki oleh kakak dan adik untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, seperti Raden Panglurah yang sedang bertanya kepada kakaknya, yaitu Arya Salingsingan, yang berdiskusi terkait kerajaan Talaga yang akan dilenyapkan. I. Nilai moral pada tokoh atau perilaku berwasiat dalam kebenaran. Berwasiat dalam kebenaran adalah sikap yang memberikan wasiat kepada seseorang seperti untuk keluarga, kerabat, pasangan, maupun orang lain yang dianggap sebagai saudara dalam menjalankan amanah wasiat yang telah dipercayakan kepada orang tersebut. Seseorang yang telah diberikan wasiat hendaknya dijaga dan dilaksanakan sesuai arahan dari yang memberikan dengan benar. Sikap berwasiat dalam kebenaran dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Adikku, dengarkan nasihatku ini, resapkan ke dalam hati sanubari. Jangan mudah tersinggung, sebab aku wajib untuk mengajakmu menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebelum aku mengajak orang lain pada jalan kebenaran. Lebih dahulu, aku harus mengajak saudara sendiri agar selamat dari murka Allah kelak di akhirat. Legenda Situ Sangiang halaman 115-116. Pada kutipan Legenda Situ Sangiang halaman 115-116 menunjukkan bahwa nilai moral berwasiat dalam kebenaran tercermin dalam cuplikan kutipan
Adikku, dengarkan nasihatku ini, resapkan ke dalam hati sanubari. Jangan mudah tersinggung, sebab aku wajib untuk mengajakmu menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sikap berwasiat dalam kebenaran, yaitu Arya Salingsingan memberikan wasiat kepada adiknya bernama Raden Panglurah untuk mengajaknya masuk Islam dan mengingatkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan meliputi beriman kepada Tuhannya, beribadah kepadanya, dan tabah dalam menerima cobaannya. Berikut masing-masing data kutipan dari nilai moral tersebut. A. Nilai moral pada tokoh atau perilaku beriman kepada Tuhannya. Beriman kepada Tuhannya merupakan sifat seseorang yang mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal tersebut dapat ditunjukkan dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Sikap beriman kepada Tuhannya dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan, Alhamdulillah, ternyata bagi Allah tidak ada sulitnya mengubah sesuatu, termasuk kepercayaan seseorang. Legenda Situ Sangiang halaman 65. Berdasarkan kutipan legenda Situ Sangiang halaman 65 menunjukkan bahwa nilai moral beriman kepada Tuhannya tercermin dalam cuplikan kutipan Alhamdulillah. Ternyata bagi Allah tidak ada sulitnya mengubah sesuatu, termasuk kepercayaan seseorang. Sikap beriman kepada Tuhannya, yaitu Sunan Gunung Jati, percaya bahwa tiada yang tidak mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah telah memberikan sikap percaya kepada hambanya untuk tetap beriman kepadanya. B. Nilai moral pada tokoh atau perilaku beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya merupakan sikap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menjalankan kewajiban sebagai hambanya dan menyembah kepadanya, seperti melakukan sholat, zakat, dan lain-lain. Sikap beribadah kepadanya dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Kini setiap petang dan malam terdengarlah suara penduduk yang sedang belajar mengaji. Sekali-kali terdengar Sunan Parung membetulkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Dan jika waktu sholat tiba, mereka melakukan ibadah berjamaah. Legenda Situ Sangiang halaman 75. Berdasarkan kutipan legenda Situ Sangiang halaman 75 menunjukkan bahwa nilai moral beribadah kepadanya tercermin dalam cuplikan kutipan, kini setiap petang dan malam terdengarlah suara penduduk yang sedang belajar mengaji, dan jika waktu sholat tiba, mereka melakukan ibadah berjamaah. Sikap beribadah kepadanya yang dimaksud yaitu penduduk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mengaji dan sholat serta didengarkan bacaan oleh Sunan Parung. C. Nilai moral pada tokoh atau perilaku tabah dalam menerima cobaannya. Tabah dalam menerima cobaannya merupakan sikap menerima segala cobaan dan menyesali setiap perbuatan yang telah seseorang perbuat, serta memohon ampun kepada Tuhan. Sikap tabah dalam menerima cobaannya dalam cerita Situ Sangiang terdapat pada kutipan berikut. Apakah Gusti Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa hamba, Kanjeng Sunan? Sebab kesalahan dan dosa yang telah saya lakukan begitu banyak dan besar. Legenda Situ Sangiang halaman 80-81. Pada kutipan legenda Situ Sangiang halaman 80-81 menunjukkan bahwa nilai moral tabah dalam menerima cobaannya tercermin dalam cuplikan kutipan, apakah Gusti Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa hamba, Kanjeng Sunan?
Sebab kesalahan dan dosa yang telah saya lakukan begitu banyak dan besar. Sikap tabah dalam menerima cobaannya yang dimaksud yaitu tokoh saya yang merasa sangat bersalah akan sikap jahatnya dan meminta ampunan kepada Allah serta menerima cobaannya dengan tabah. Baik, itulah hasil analisis telaah sosiologis dari cerita rakyat legenda Situ Sangiang. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.